Beberapa orang melarikan diri dari penjara Siberia yang dingin, keluar dari Danau Baikal, tepat ketika mereka mengira keadaan aman untuk saat ini, tapi menemukan seseorang di belakang, diam-diam memperhatikan mereka, dan orang-orang mengikuti, bersembunyi di balik pohon tak jauh dari situ, untuk mencegah siapapun melaporkan keberadaannya. Banyak orang langsung waspada, bertekad untuk menangkap orang itu. Mereka datang dari berbagai sisi. Saat kita segera menangkap orang ini, orang yang bersembunyi di balik pohon itu tahu dia tidak bisa bersembunyi lagi. Harus muncul. Butuh beberapa orang untuk menyadari bahwa itu sebenarnya adalah seorang gadis. Tepat ketika Soviet mencoba membunuh gadis ini, Jonus dengan cepat menghentikannya. Waka kemudian berhenti. Kemudian Jonus maju dan bertanya pada gadis itu, mengapa mengikuti mereka? Baru saja mengetahui tentang gadis itu, juga melarikan diri dari penjara lain di Siberia. Dia berharap semua orang bisa membawanya. Tapi setelah semua orang berdiskusi, masih menolak permintaan gadis itu, karena mereka takut dia akan menyeret mereka ke bawah. Dan mereka tidak punya banyak makanan untuk berbagi dengan Anda. Karena itu, semua orang tidak lagi peduli. Berbalik dan lanjutkan perjalanan Anda. Bergerak sekaligus. Mereka tiba di Danau Baikal. Terkejut saat menemukannya. Tidak ada satupun rusa liar yang terperangkap di dalam kolam. Banyak orang melakukan pendekatan dengan hati-hati. Takut mangsa yang ditangkap akan kabur. Saat rusa Bera ditarik keluar, seseorang menyalakan api. Dan pendeta Andre di belakangnya sepertinya mengingat sesuatu. Dia meletakkan barang bawaannya, berbalik dan lari ke arah asalmu. Tunggu sampai daging rusa dipanggang di malam hari. Andre membawa kembali gadis Irina yang mengikuti mereka. Sekarang ada banyak makanan. Orang-orang tidak lagi menolaknya. Setelah 2 hari istirahat, orang-orang mulai melarikan diri lagi. Mereka menghindari desa dengan segala cara. Hindari melewati pejalan kaki. Mereka berbaring di rumput. Padahal di sekitarnya banyak nyamuk. Gigit bagian kulit yang terbuka hingga penuh memar. Mereka tidak berani angkat bicara. Saya tidak tahu berapa lama saya pergi. Mereka akhirnya mencapai perbatasan Mongolia. Namun, masih banyak penggembala yang melakukan pekerjaan bertani di perbatasan. Bahkan ada beberapa penjaga yang berpatroli. Semua orang hanya bisa menunggu sampai hari gelap. Menyelinap melintasi perbatasan lagi. Segera hari menjadi gelap. Jonus berlari lebih dulu. Lari sebentar. Dia berlari ke perbatasan Mongolia. Setelah memastikan keamanan, Jonus melambai agar rekan satu timnya mengikutinya. Manfaatkan malam ini. Semua orang akhirnya melarikan diri melintasi perbatasan Soviet. Namun, orang-orang Waka Soviet terjebak melihat kata-kata di perbatasan. Dia tidak ingin pergi. Jonus menasihatinya, jika Anda tetap tinggal, Anda akan ditangkap. Namun Waka tetap bersikeras untuk tetap tinggal, karena dia tidak ingin meninggalkan tanah airnya. Pada kasus ini, Jonus tidak lagi memiliki pilihan untuk memberkati. Berjabat tangan dan ucapkan selamat tinggal. Kemudian keduanya putus. Melihat punggung Waka pergi, Jonus merasa sedikit sedih tanpa alasan. Dia tahu perpisahan ini tidak akan pernah bertemu lagi. Saya tidak tahu berapa lama saya pergi. Mereka berada di kuil yang ditinggalkan. Berhenti untuk beristirahat. Semua orang mulai mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Seseorang menyarankan untuk pergi ke Tiongkok. Namun saat ini Tiongkok sedang berperang melawan Jepang. Setelah semua orang berdiskusi, memutuskan untuk pergi ke India, mereka mulai berangkat lagi. Tapi ingin pergi ke India, harus ke Tibet dulu. Kemudian menyeberangi Himalaya untuk sampai ke sana. Tapi tidak ada yang takut akan kesulitan menghadap barat. Tapi pergilah seperti itu. Sekelompok budak Mongol tiba-tiba muncul di belakang. Beberapa orang sangat ketakutan sehingga mereka berbalik dan ingin melarikan diri. Jonus dengan cepat meraih temannya. Beritahu semua orang untuk tenang. Sebuah waktu, sekelompok pria Mongolia ini menunggang kuda di depan mereka. Dikelilingi, tidak ada yang berani bertindak sembarangan. Tidak ada lagi cara untuk menunjukkan kebaikan secara proaktif. Pria Mongolia yang memimpin bertanya siapa mereka, kenapa muncul di sini. Untungnya, Paman Smith dari Amerika tetap tenang dalam menghadapi bahaya. Memberitahu orang-orang Mongol bahwa mereka adalah peziarah ke Tibet. Bangsa Mongol tidak mempersulit mereka. Berbalik dan pergi dari sini. Salah satu anak laki-laki, dengan ramah melemparkan kantong air ke arah mereka. Semua orang aman. Ambil kantong air yang diberikan anak laki-laki itu padamu dan lanjutkan perjalananmu. Namun saat mereka melihat gurun tak berujung, pahami apa yang menanti selanjutnya. Itu adalah ujian besar.